Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan analisis fundamental dan analisis teknikal. Dalam kelompok 8 sendiri ada saya, Muhammad Alimul Huda, kemudian Niken Justin Erliana, Rifki Maulana, dan Aulia Marsanda. Baik, pengertian analisis fundamental. Analisis fundamental adalah pendekatan dalam investasi yang berfokus pada penilaian nilai intrinsik suatu instrumen keuangan faktor yang mempengaruhi kinerja bisnis atau ekonomi. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa harga pasar suatu aset akan mencerminkan nilai sebenar jangka panjang. Oleh karena itu, analisis fundamental bertujuan untuk menemukan kesenjangan antara nilai pasar atau harga saat ini, nilai intrinsik atau nilai sebenarnya. Nilai intrinsik analisis fundamental. Untuk menentukan nilai intrinsik, analisis fundamental memeriksa berbagai data seperti data keuangan perusahaan, indikator ekonomi makro, kemudian ada analisis industri, yang dimana dalam keuangan perusahaan ada laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, rasio keuangan, kemudian indikator ekonomi makro ada pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan dalam analisis industri menilai tren, tantangan, dan peluang dalam industri tertentu seperti tingkat persaingan, regulasi pemerintah, dan inovasi teknologi. Contoh, misalkan seorang investor PT Bank Rakyat Indonesia atau BBRI, ia menggunakan analisis fundamental untuk menilai laporan keuangan BBRI, pertumbuhan laba bersih, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan prospek sektor perbankan di Indonesia. Jika nilai intrinsik yang dihitung lebih tinggi dari harga pasar, maka saham tersebut dianggap undervalued atau layak dibeli. Analisis teknikal. Analisis teknikal adalah pendekatan yang memprediksi pergerakan harga berdasarkan data historis, seperti harga, volume perdagangan, dan pola grafik. Metode ini tidak memperhatikan faktor fundamental perusahaan, tetapi bertumpu pada asumsi bahwa semua informasi yang relevan telah tercermin dalam harga pasar. Selanjutnya, prinsip dasar analisis teknikal akan dijelaskan oleh Niken. Prinsip dasar analisis teknikal meliputi harga mencerminkan semua informasi atau price discount everything. Pergerakan harga cenderung membentuk pola atau history repeats itself. Harga bergerak dalam tren. Selanjutnya ada alat dan indikator analisis teknikal yang umum digunakan. Yang pertama yaitu grafik harga. Ada candlestick chart yaitu menunjukkan pergerakan harga dengan informasi open, high, low, dan close. Yang kedua yaitu ada line chart menghubungkan harga penutupan dari waktu ke waktu untuk menunjukkan tren umum. Indikator teknikal yaitu meliputi moving average atau MA, rata-rata pergerakan harga untuk mengidentifikasi tren. Relative Strength Index atau RSI mengukur kekuatan dan momentum pergerakan harga. Yang ketiga ada Bollinger Bands mengukur volatilitas harga dan level overbought atau oversold. Ada yang ketiga ada level support dan resistance. Support yaitu level di harga di mana permintaan cukup kuat untuk menghentikan penurunan harga. Resistance level harga di mana penawaran cukup kuat untuk menghentikan kenaikan harga. Contoh, seorang trader ingin memperdagangkan saham PT Adaro Energi Indonesia atau ADRO. Ia menggunakan analisis teknikal untuk mengidentifikasi level support di 2.800 dan level resistance di 3.200. Jika harga saham mendekati 2.800, ia membeli saham dengan harapan harga akan naik kembali ke resistance. Selanjutnya ada perbedaan analisis fundamental dan analisis teknikal. Dalam aspek pendekatan analisis fundamental fokus pada nilai intrinsik berdasarkan data ekonomi dan keuangan. Analisis teknikal fokus pada pola pergerakan harga di masa lalu. Menurut aspek tujuan, analisis fundamental menilai potensi jangka panjang suatu aset, menentukan waktu terbaik untuk membeli atau menjual,
Dalam aspek data yang digunakan, laporan keuangan, indikator makroekonomi, prospek industri. Dalam analisis teknikal itu grafik harga, volume, dan indikator teknis. Dalam aspek pengguna utama yaitu analisis fundamental yaitu investor jangka panjang dan analisis teknikal yaitu trader jangka pendek. Dalam aspek keunggulan yaitu memberikan wawasan tentang fundamental bisnis dalam analisis teknikal cepat dalam mendeteksi peluang pasar jangka pendek. Dalam aspek kelemahan analisis fundamental sulit menentukan waktu pembelian yang tepat, sedangkan analisis teknikal tidak mempertimbangkan nilai intrinsik aset. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Marsha. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan analisis fundamental dan analisis teknikal. Yang pertama, kelebihan analisis fundamental. Pertama, memberikan pemahaman mendalam tentang kinerja keuangan dan potensi jangka panjang suatu perusahaan melalui analisis laporan keuangan dan indikator ekonomi. Yang kedua, cocok untuk investasi jangka panjang karena fokus pada nilai intrinsik suatu aset. Yang ketiga, berdasarkan data kuantitatif seperti laporan keuangan dan tren ekonomi yang memberikan dasar yang lebih objektif untuk pengambilan keputusan. Keempat, membantu investor untuk menemukan aset under value yang memiliki potensi keuntungan di masa depan. Selanjutnya ada kekurangan analisis fundamental. Pertama, tidak memberikan panduan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual suatu aset. Dua, membutuhkan waktu dan keahlian yang mendalam untuk menganalisis data keuangan dan tren ekonomi. Tiga, kurang relevan untuk strategi investasi jangka pendek. Keempat, sensitif terhadap perubahan mendadak dalam faktor eksternal, seperti kebijakan pemerintah atau kondisi pasar global. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan analisis teknikal. Kelebihan analisis teknikal yang pertama dapat memberikan sinyal beli atau jual dengan cepat melalui pola harga historis dan indikator teknikal. Dua, cocok untuk berbagai jenis aset seperti saham, forex, dan komoditas. Tiga, membantu mengidentifikasi tren pasar, level support, dan resisten. Empat, efektif untuk strategi investasi jangka pendek dan menengah. Selanjutnya, kekurangan analisis teknikal. Pertama, tidak mempertimbangkan nilai intrinsik suatu aset. Dua, rentan terhadap sinyal palsu yang dapat menyebabkan kerugian. Tiga, bergantung pada interpretasi psikologi pasar yang seringkali tidak konsisten. Empat, membutuhkan pemahaman mendalam tentang berbagai indikator teknikal yang bisa menjadi kompleks dan membingungkan. Selanjutnya ada penerapan analisis fundamental dan analisis teknikal dalam pengambilan keputusan investasi. Pertama, penggunaan analisis fundamental dalam pengambilan keputusan investasi. Pertama, dalam menganalisis fundamental, keputusan investasi didasarkan pada pemahaman yang mendalam mengenai kondisi keuangan dan prospek jangka panjang suatu perusahaan. Dengan mempelajari laporan keuangan, rasio keuangan, serta kondisi makroekonomi dan industri, investor dapat menentukan apakah sebuah saham atau instrumen investasi lainnya memiliki potensi untuk memberikan keuntungan yang signifikan di masa depan. Yang kedua, penerapan analisis fundamental sangat berguna untuk investor jangka panjang yang ingin membeli aset dengan nilai intrinsik yang lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar saat ini. Investor akan memilih untuk membeli saham atau obligasi dari perusahaan yang menunjukkan pertumbuhan laba yang stabil, manajemen yang baik, dan posisi kompetitif yang kuat di pasar. Selanjutnya, penggunaan analisis teknikal dalam pengambilan keputusan investasi. Sebaliknya, analisis teknikal lebih banyak digunakan oleh trader jangka pendek yang ingin memanfaatkan fluktuasi harga yang terjadi dalam waktu singkat. Melalui grafik harga dan indikator teknikal, investor atau trader dapat menganalisis pola pergerakan harga untuk meramalkan arah pergerakan harga di masa depan. Analisis teknikal sangat berguna untuk mengidentifikasi tren pasar, level support, dan resisten. Trader menggunakan alat seperti Moving Average RSI atau Relative Strength Index dan indikator lainnya untuk menentukan titik masuk dan keluar yang optimal.
Keputusan investasi didorong oleh pola harga yang terbentuk dalam grafik, serta sinyal teknikal yang muncul seperti crossover moving average atau breakout pada level support dan resisten. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Rifki. Selanjutnya, penggunaan kombinasi analisis fundamental dan analisis teknikal. Menggabungkan analisis fundamental dan teknikal dapat memberikan keuntungan yang lebih besar, karena kedua pendekatan ini saling melengkapi. Analisis fundamental memberikan wawasan mengenai potensi jangka panjang dan nilai intrinsik sebuah aset. Sementara analisis teknikal membantu investor untuk mengidentifikasi waktu yang tepat untuk membeli atau menjual berdasarkan pergerakan harga yang terjadi. Misalnya, seorang investor dapat menggunakan analisis fundamental untuk memilih saham undervalued dan memiliki prospek pertumbuhan yang baik dalam jangka panjang. Setelah menemukan saham yang menarik, mereka dapat menggunakan analisis teknikal untuk menentukan titik masuk dan keluar yang optimal. Misalnya dengan memanfaatkan pola harga atau sinyal teknikal seperti crossover moving average untuk melakukan pembelian. Kombinasi ini menggunakan investor untuk meminimalkan risiko dengan memilih saham yang solid secara fundamental dan membeli saat harga berada dalam tren yang menguntungkan. Selain itu, dalam kondisi pasar volatile, investor dapat menggunakan analisis teknikal untuk membantu pergerakan harga jangka pendek sambil mempertahankan pandangan fundamental untuk jangka panjang. Ini memungkinkan investor untuk tetap berpegang pada saham berkualitas meskipun pada fluktuasi harga yang tajam dalam jangka pendek. Selanjutnya, tantangan dalam penggunaan analisis fundamental dan analisis teknikal. Tantangan dalam penggunaan analisis fundamental, salah satu tantangan utama dalam menggunakan analisis fundamental adalah bahwa hal ini lebih fokus pada kondisi keuangan jangka panjang suatu perusahaan. Ini berarti bahwa analisis fundamental cenderung tidak memberikan panduan yang jelas mengenai waktu terbaik untuk membeli atau menjual suatu aset. Misalnya, meskipun sebuah perusahaan memiliki kondisi keuangan yang kuat dan potensi pertumbuhan yang baik di masa depan, harga sahamnya mungkin tidak mencerminkan nilai intrinsiknya dalam jangka pendek. Selain itu, analisis fundamental tergantung pada data yang dapat berubah-ubah dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang tidak terduga, seperti kebijakan pemerintah, perubahan ekonomi global, atau krisis politik. Misalnya, keputusan moneter atau fiskal yang diambil oleh pemerintah dapat mempengaruhi kinerja pasar secara keseluruhan dan merubah proyeksi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, analisis fundamental bisa jadi kurang efektif dalam menghadapi ketidakpastian pasar jangka pendek. Selain itu, proses analisis fundamental membutuhkan waktu yang pemahaman yang mendalam, yang dapat menjadi beban bagi investor yang tidak memiliki kelebihan atau sumber daya untuk melakukan analisis yang mendalam dan rutin. Hal ini sering kali membuat investor retail kesulitan untuk memanfaatkan analisis fundamental dengan maksimal. Selanjutnya, tantangan penggunaan analisis teknikal. Di sisi lain, analisis teknikal juga menghadapi sejumlah tantangan yang mempengaruhi keakurasan dalam efektivitasnya. Salah satu tantangan utama adalah ketergantungan yang tinggi pada data historis untuk meramalkan pergerakan harga di masa depan. Meskipun pola harga di masa lalu bisa memberikan petunjukan tentang tren pasar, ini tidak dapat menjamin hasil yang sama di masa depan, terutama dalam situasi pasar yang volatile atau dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Analisis teknikal juga dapat menghasilkan sinyal palsu yang dikenal dengan istilah false signals. Hal ini terjadi ketika indikator teknikal memberikan sinyal beli atau jual yang tidak sesuai dengan pergerakan harga yang sebenarnya, sehingga menyebabkan kerugian bagi trader yang mengandalkan sinyal tersebut. Sinyal palsu dapat muncul ketika pasar tidak bergerak dengan cara yang sesuai dengan pola atau indikator yang diharapkan. Hal ini sering kali membingungkan trader yang tidak berpengalaman.
Selain itu, analisis teknikal seringkali tidak mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pergerakan harga, seperti perubahan kebijakan pemerintah, bencana alam, dan berita global lainnya. Oleh karena itu, meskipun analisis teknikal sangat efektif untuk menentukan titik masuk dan keluar dalam waktu singkat, ia tidak selalu dapat meramalkan pergerakan harga yang dipicu oleh faktor-faktor fundamental atau kejadian tak terduga. Selanjutnya, tantangan komisi dalam penggunaan analisis fundamental dan analisis teknikal. Menggabungkan analisis fundamental dan teknikal meskipun dapat memberikan wawasan yang juga membawa tantangan sendiri. Salah satu tantangan utama bahwa kedua mereka ini sering memperoleh hasil yang berbeda. Misalnya, analisis fundamental mungkin menunjukkan bahwa saham sebuah perusahaan undervalued dan memiliki potensi kenaikan harga jangka panjang, sementara analisis teknikal mungkin menunjukkan bahwa tren harga ini sedang turun atau berbeda dalam pola beraris. Hal ini bisa membingungkan bagi investor yang mengandalkan kedua pendekatan tersebut. Selain itu, penggunaan kombinasi keduanya memerlukan pemahaman dan keterampilan yang lebih mendalam dalam kedua disiplin ilmu. Investor atau trader yang tidak terampil dalam salah satu pendekatan dapat mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan kedua metode secara efektif, yang pada akhirnya dapat mengurangi kualitas keputusan investasi yang diambil. Sekian dari kami, kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan jika ada yang ditanyakan silahkan bertanya di grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.